Sekarang ketentuan yang keenam dari tata tertib pelaksanaan ritual keagamaan sunnah di hari Lebaran ya. Kita lanjut masih di kitab Ihya Ulumuddin di halaman 190 yaitu jilid ke-1. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang keenam, poin yang keenam yang harus diperhatikan. As-sadisu yaitu fi kaifiyati sholati, tentang tata cara pelaksanaan sholat Lebaran. Maka falyakhrujen nasu mukabbirina fit thoriqi. Jadi orang yang keluar rumah pada saat itu akan menuju masjid, sunnah bertakbir di jalan-jalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sunnah bertakbir. Wa idza balaghal imamul musalla, ketika imamnya sudah sampai di tempat sholat, ketika imam sudah sampai, maka lam yajlis, kita kalau bertepatan masuk ke masjid ataupun di tempat sholat, imamnya sudah ada di dalam, sudah akan memulai, kita jangan duduk. Walam yatanafal, dan tidak usah melaksanakan sholat sunnah karena imamnya sudah mau mulai. Wa yaqta'un nas atanafulah, bagi yang sedang melaksanakan sholat sunnah berhenti karena imam sudah akan memulai pelaksanaan sholat Lebaran, sholat Id. Summa yunadi munadin, kemudian tukang nida itu, munadin itu melaksanakan nidanya dengan mengucapkan as-sholata jami'atan. Ayo sholat berjemaah semuanya. As-sholata jami'ah. Wa yusallil imamuh bihim rakaataini. Kemudian sang imam memimpin sholat bersama dengan kaum rakaataini sebanyak 2 rakaat. Atau usolli sholatan li'idil fitri rakaataini imaman lillahi ta'ala. Ini kalau imam. Kalau makmum, usolli sunnatan li'idil fitri rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Kalau Idul Adha, usolli sunnatan li'idil adha rakaataini imaman lillahi ta'ala, yang jadi imam. Usolli sholatan li'idil adha rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Yukabbiru fil ula siwa takbiratul ihram berapa kali? Waruku sab'a takbiratin. Kemudian sang imam bertakbir di rakaat yang pertama, selain takbiratul ihram, selain takbir permulaan itu takbiratul ihram, imam bertakbir di rakaat yang pertama. Waruku, dan selain takbir ruku ya, berapa? Sab'a takbiratin, 7 takbir. Jadi nambah 7. Allahu Akbar setelah takbiratul ihram ya, nambah 7. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yaqulu baina kulli takbirataini, dan imam berucap ataupun musollilah imam dengan makmum berucap di sela-sela antara setiap 2 takbir, berucap melafadzkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 1 kali. Jadi di takbir yang penambahan takbir yang 7 itu, di sela-selanya itu imam dan makmum, musollilah orang yang sholat, membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa yaqulu, baru setelah selesai 7 takbir dengan di sela-sela tasbih itu, di sela-selanya baru semuanya imam dan makmum membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Akibat takbiratul iftitah, setelah takbir iftitah, takbir permulaan. Kemudian wa yuakhirul isti'adzatah, mengakhiri isti'adzah, mengakhirkan isti'adzah. Ilama
wara as-saminati hingga di belakangnya takbir yang ke-8 itu, takbir yang ke-8. Takbir yang maksudnya yang ke-8 kalau dihitung dengan takbiratul ihramnya maksudnya. Itu membaca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yaqra'u, lalu baca surah Qaf. Baca surah Qaf. Fil ula di rakaat yang pertama ba'dal Fatihati, setelah membaca Fatihah. Waqtarobat, dan membaca surah Iqtarobat fi tsaniyati di rakaat yang kedua. Kemudian wat takbiratuz zaidatu fi tsaniyah, adapun takbir tambahan di rakaat yang kedua, tadi kan di rakaat yang pertama menambah 7 takbiran setelah takbiratul ihram. Adapun tambahan takbir di rakaat yang kedua ialah khamsun, 5 kali penambahan. Siwa takbiratul qiyam wa ruku', selain takbir berdiri dan ruku'. Jadi penambahannya 5 takbir. Sama wa baina kulli takbirataini, dan di antara 2 takbir ma dzakarnahu, dibacakan bacaan yang telah disebutkan di atas. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi di 5 penambahan takbir tersebut, di sela-selanya itu ada pembacaan tasbih, sama sebagaimana di rakaat yang pertama. Kemudian khatib berkhutbah khutbataini, 2 khutbah, bainahuma, di antara 2 khutbah tersebut jalsatun, duduk sebentar, duduk, disela-selai dengan jalsah duduk. Imam ini khatib. Wa man fatathu sholatul idaini qadaha, orang yang tertinggal melaksanakan sholat Id, maka dia sunnah mengkodoknya. Jadi dikodok, misalnya semalaman, biasanya anak muda ini biasanya. Kalau malam lebaran keluyuran, gak tidur semalam. Paginya akhirnya setelah subuh tidur, gak sholat Id, maka sunnah kodok, sunnah. Kemudian ashabi'u yang ke-8 ayyudhhiya bika beshin. Yang ke-8 khusus di hari Lebaran Idul Adha, itu seseorang sunnah berkorban dengan 1 kambing domba. Doha Rasulullah SAW bika beshaini amlahaini. Rasulullah SAW itu berkorban dengan 2 kambing domba, dengan 2 domba. Wa dzabaha biyadihi, bahkan Rasulullah menyembelih dengan tangannya sendiri, enggak nyuruh orang. Wa qala, ini yang Idul Adha ini ya. Wa qala, kemudian Rasulullah melafadzkan bismillahi wallahu akbar, bismillahi wallahu akbar, hadza anni wa amman lam yudhhi min ummati. Ini kata Nabi, bismillahi wallahu akbar, hadza anni wa amman lam yudhhi min ummati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ra'a hilala dzilhijjati, barang siapa yang melihat bulan Zulhijjah, wa rada ayyudhhiya, kemudian dia berkeinginan untuk berkorban, maka fala ya'khudh min sya'rihi, ia tidak boleh mengambil dari bulunya, wala min azfarihi, dan tidak boleh mengambil dari beberapa kukunya, syai'an sedikit pun. Qala Abu Ayyub Al-Ansari berkata, kana rajul, ada seorang laki-laki, yudhahi, ia berkorban, ala ahdi Rasulullah SAW, di masa Rasulullah SAW, bisyati, dengan 1 kambing, an ahli baitihi, dari keluarganya. Kemudian wa yakulunah, kemudian mereka makan, wa yut'imunah, dan mereka memberi makan pada masakin, pada tetangganya yang miskin, dengan daging hewan kurban tersebut. Walahu ayyakula minadh-dhahiyati, kemudian boleh bagi orang yang berkurban tersebut memakan dari hewan kurbannya, boleh.
ba'da salasati ayyamin, setelah 3 hari, fama faqoh, hingga di atas itu. Waradat fihi rukhsatuh, di dalamnya terdapat dispensasi rukhsah ba'dan nahyi anhu, setelah dilarang. Jadi boleh, asal tidak nazar ya. Kalau kurban nazar ya nggak boleh sama sekali. Tapi kalau bukan kurban nazar, dia hanya kurban, hanya melaksanakan sunnah, maka boleh pihak yang berkorban ngambil makan juga. Wa qala Sufyan ats-Tsauri, tapi tidak boleh lebih dari 1/3, enggak boleh. Jadi yang lain harus lebih banyak yang disedekahkan daripada yang dimakan sendiri. Wa qala Sufyan ats-Tsauri berkata, yustahabbu ayyusalliya ba'da Idul Fitri 12 raka'atan. Sunnah, kata Sufyan ats-Tsauri, melaksanakan sholat sunnah setelah Idul Fitri sebanyak 12 rakaat. Sunnah, kata Sufyan ats-Tsauri. Setelah Idul Fitri, pelaksanaan sholat Idul Fitri, sunnah melaksanakan sholat sunnah 11 rakaat. Wa ba'da Idul Adha, dan setelah Idul Adha, sita rakaatin, sunnah melaksanakan sholat sunnah sebanyak 6 rakaat. Wa qala huwa minas sunnati, bahkan ia berkata itu adalah bagian dari sunnah. Demikian, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, barokah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.